Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal untuk asesmen sumatif akhir tahun untuk kelas 3 SD tahun 2023. Nah, untuk tema yang akan kita bahas kali ini adalah tema 5 naskah 1, di mana naskah 1 itu berisi muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Untuk asesmen sumatif akhir tahun sendiri ini juga bisa disebut PAT atau penilaian akhir tahun, atau biasa juga disebut sebagai ulangan kenaikan kelas. Nah, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini. Nanti di sini ada 15 soal, di mana ke-15 soal ini semuanya berbentuk pilihan ganda. Kita langsung saja untuk menuju ke soal yang pertama. Nah, ini soal nomor 1. Pertanyaannya, kata khusus yang sesuai untuk kata umum cuaca adalah titik-titik. A. Dingin, B. Cerah, C. Sejuk. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B. Cerah. Jadi kata khusus yang sesuai untuk kata cuaca itu adalah cerah. Oh iya, sebelum kita lanjut ke soal yang nomor 2, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat pembahasan soal UKK, soal ujian kenaikan kelas, atau soal PAT, atau soal ASAT, asesmen sumatif akhir tahun untuk kelas 3, mata pelajaran yang lain atau tema-tema yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut pembahasannya ke soal yang nomor 2. Nah, ini soal yang nomor 2, pertanyaannya, keadaan cuaca pada daerah tertentu yang berlangsung selama berbulan-bulan disebut titik-titik. A. Musim, B. Cuaca, C. Iklim. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 2 adalah A. Musim. Jadi keadaan cuaca pada daerah tertentu yang berlangsung selama berbulan-bulan itu disebut musim. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, pertanyaannya, pada bulan Juni biasanya terjadi pancaroba di Indonesia. Pancaroba adalah masa perubahan titik-titik. A. Suhu, B. Cuaca, D. Musim. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Musim. Jadi pancaroba itu adalah masa perubahan musim. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Pertanyaannya, Indonesia memiliki 2 musim karena Indonesia termasuk negara dengan iklim titik-titik. A. Subtropis, B. Tropis, C. Gurun. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Tropis. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang beriklim tropis. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pertanyaannya, berikut ini yang termasuk jenis cuaca adalah titik-titik. A. Cerah, B. Panas, C. Dingin. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 5 adalah A. Cerah. Jadi yang termasuk jenis cuaca itu adalah jawaban yang A, yaitu cerah. Kita lanjut ke soal yang nomor 6.
Untuk soal nomor 6 kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Yang dimaksud dengan cuaca adalah keadaan udara pada titik-titik. A. Tempat tertentu, B. Waktu yang lama, C. Tempat yang luas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Tempat tertentu. Jadi cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat tertentu. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, ini dia soal nomor 7. Pertanyaannya, beberapa minggu terakhir cuaca selalu cerah. Terkadang cuaca berawan. Hal tersebut menandakan sedang berlangsung musim titik-titik. A. Hujan, B. Panas, C. Kemarau. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C. Kemarau. Nah, karena di sini kebanyakan itu cuacanya selalu cerah walaupun kadang juga berawan, berarti itu menandakan musim kemarau. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini soal nomor 8. Pertanyaannya, akhir-akhir ini di sekitar kita terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Siang hari terasa sangat panas, kemudian sore harinya turun hujan dengan sangat lebat. Dari teks bacaan di atas, yang dimaksud dengan cuaca ekstrim adalah perubahan titik-titik. A. Cuaca yang sangat cepat, B. Suhu yang tidak menentu, C. Arah angin yang tiba-tiba. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Cuaca yang sangat cepat. Nah, kalau cuaca ekstrim itu perubahan cuacanya sangat cepat sekali. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Pertanyaannya seperti ini. Guna menghadapi musim penghujan yang sebaiknya dilakukan warga sebagai salah satu contoh hidup bersatu adalah titik-titik. A. Membakar sampah, B. Membersihkan selokan, C. Mengecat gapura desa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B. Membersihkan selokan. Jadi tujuan dari membersihkan selokan sendiri itu agar ketika musim penghujan itu aliran air tidak tersumbat. Jadi selokannya perlu dibersihkan untuk menghadapi musim penghujan. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Nah, ini soal nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Ini ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan di sini. Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, terjadi di tempat yang luas. Yang kedua, terjadi dalam waktu yang lama. Yang ketiga, mudah berubah. Yang keempat, cenderung stabil. Yang kelima, terjadi dalam waktu yang singkat. Berdasarkan tabel di samping, yang termasuk ciri-ciri iklim adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 5. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 10 adalah B, yaitu 1, 2, dan 4. 1 itu ini terjadi di tempat yang luas. Jadi iklim itu terjadinya di tempat yang luas, bukan hanya tempat yang sempit. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu bawahnya ini terjadi dalam waktu yang lama. Jadi iklim itu terjadi dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah nomor 4, yaitu cenderung stabil. Stabil itu artinya cenderung tetap atau tidak mudah berubah. Kita lanjut ke soal yang nomor 11.
perubahan cuaca yang tiba-tiba dapat menyebabkan berbagai penyakit. Agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim, yang sebaiknya kita lakukan adalah titik-titik. A. Makan makanan yang mengenyangkan. B. Olahraga terus-menerus. C. Istirahat yang cukup. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C. Istirahat yang cukup. Nah, kalau olahraga terus-menerus ini juga tidak baik karena tubuh kita ini juga perlu istirahat. Makan makanan yang mengenyangkan. Nah, kalau makan makanan yang mengenyangkan, pilihan A ini kurang tepat. Kalau makan makanan ya yang menyehatkan, jangan hanya mengenyangkan, tapi kita harus juga melihat gizi yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke nomor 12 ya. Oke, ini pertanyaannya. Saat ruang kelas banyak sampah setelah digunakan untuk kerja kelompok, maka yang dilakukan sebagai wujud sikap bersatu adalah titik-titik. A. Menyuruh teman yang piket untuk membersihkan. B. Menyalahkan teman yang membuat kotor. C. Bersama-sama membersihkan kelas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Bersama-sama membersihkan tempat yang kotor tadi. Atau ini ya, bersama-sama membersihkan kelas. Itu jawaban untuk nomor 12. Sekarang kita ke nomor 13. Agar acara pentas seni di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka setiap orang yang terlibat harus titik-titik. A. Saling bekerja sama. B. Mengatur pekerjaan teman. C. Mengerjakan semua sendiri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah A. Saling bekerja sama. Jadi demi kelancaran acara pentas seni yang diadakan di sekolah itu kita harus saling bekerja sama. Jangan mengerjakan semuanya sendiri. Kita harus bekerja sama dengan teman kita. Kita lanjut ke soal yang nomor 14. Pertanyaannya untuk soal nomor 14. Cuaca memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Berikut adalah kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh cuaca, kecuali. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, kecuali. Titik-titik. A. Memakai pakaian tebal saat udara dingin. B. Mengenakan sepatu saat bermain bola di lapangan. C. Mengenakan pakaian menyerap keringat saat panas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah B, yaitu mengenakan sepatu saat bermain bola di lapangan. Ini tidak dipengaruhi oleh cuaca. Jadi misalnya cuacanya sedang cerah, panas, kita bermain bola di lapangan, demi keamanan seharusnya juga mengenakan sepatu. Ketika cuacanya berawan, walaupun berawan berarti agak teduh, kita ketika bermain sepak bola di lapangan juga sebaiknya menggunakan sepatu. Demi apa? Demi keamanan kaki kita. Jadi ini merupakan kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh cuaca. Beda dengan pilihan A dan pilihan C. Kalau pilihan yang A, memakai pakaian tebal saat udara dingin, ini dipengaruhi oleh cuaca. Ketika udara dingin, karena udaranya dingin, maka kita menggunakan pakaian tebal. Nah, kalau udaranya panas, maka kita menggunakan pakaian yang lebih tipis. Supaya apa? Supaya tidak gampang atau tidak mudah berkeringat tubuh kita. Atau tidak mudah
apa ya, bahasa Jawanya tidak sumuk gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal nomor 15 atau soal yang terakhir untuk pembahasan kita di tema 5 naskah 1 ini. Pertanyaannya seperti ini. Danu dan teman-temannya sedang menata ruang kelas. Sikap yang ditunjukkan Danu dan teman-temannya adalah titik-titik. A. Saling percaya. B. Kerjasama. C. Jujur. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah B. Kerjasama. Kenapa kerjasama? Karena di sini disebutkan bahwa Danu dan teman-temannya sedang menata ruang kelas. Artinya apa? Artinya Danu itu bareng sama teman-temannya sedang menata ruang kelasnya. Nah, kalau bareng-bareng seperti itu artinya kerja sama. Seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Demikian untuk pembahasan soal asesmen sumatif akhir tahun atau soal-soal ulangan kenaikan kelas. Untuk kelas 3 tahun 2023 atau ulangan PAT, penilaian akhir tahun ya. Atau ulangan apa ya namanya, intinya ini adalah soal latihan soal-soal yang bisa kalian pelajari untuk menghadapi kenaikan kelas ke kelas berikutnya, yaitu kelas 4. Semoga latihan soal yang ada di video ini membantu kalian dalam belajar, dan jangan lupa buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan subscribe dulu channel YouTube ini supaya yang punya channel ini semakin semangat lagi untuk membuat video-video tentang pembelajaran SD. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Semoga ulangan kalian berhasil dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.